Dan saya lihat bahwa beliau sangat ikhlas memimpin NU. Ini ada dua kisah yang mau saya ceritakan. Mohon maaf moderator kalau terlalu lama nih, tapi saya ada dua kisah penting yang saya ingin ceritakan. Yang pertama adalah waktu beliau jadi masih ketua umum PBNU, saya sowan ke kantor beliau ditemani oleh Sekjen PBNU sahabat saya Helmi Faisal. Kita ngobrol bertiga. Dan itu tim media NU Online itu merekam pembicaraan kami itu. Saya katakan begini Pak Kiai, kapan mau ke Australia lagi? Dulu sebelum jadi ketua PBNU sempat kami undang untuk safari Ramadan, terus hadir gitu ya. Sekarang sudah jadi ketua PBNU, kapan ini sibuk sekali waktunya? Terus beliau katakan, oh iya saya siap hadir. Kapan kira-kira waktunya? Saya bilang yang enak itu bulan September, Oktober, pas spring ya Bang Fahri. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Terus mulai, kumat saya mulai muncul. Saya bilang, tapi kalau mau enak datangnya pas musim panas, musim summer Pak Kiai. Loh kenapa memangnya? Ya karena banyak yang pakai pakaian mini, saya bilang gitu. Terus itu menunjukkan akrabnya saya dengan beliau saat itu gitu, di kantor saya menggoda beliau seperti itu. Terus beliau mengatakan gini, saya sudah pernah kan dulu ke Australia, ternyata perempuan Australia nggak cantik kok katanya. Saya pernah datang ke satu negara yang Tantan, saya lupa, Uzbekistan, Turkmenistan atau apa ya, Kazakhstan atau apa ya gitu. Itu mulai turun dari pesawat, ya, sebelum keluar airport, sampai cleaning service airport saja cantik katanya. Begitu keluar cantik semua, itu cantik. Terus beliau saat ngomong gitu, saya langsung ngelihat kepada tim media itu yang masih merekam. Saya bilang, ini direkam. Jangan direkam, saya bilang. Ini bercanda kita yang direkam. Helmi Faisal juga langsung marah kepada anak buahnya. Hapus jangan direkam. Tapi apa kata Kiai Said? Loh kenapa dihapus? Yang saya katakan itu benar, memang di sana cantik semua katanya. Saya kaget itu. Di mana sekarang itu orang ada pencitraan ya Bang Fahri ya. Semua itu pencitraan. Beliau itu betul-betul ikhlas memimpin PBNU, tidak peduli dengan pencitraan itu tadi. Ketika itu, kalaupun omongan itu viral, beliau tidak menganggap satu yang salah, karena yang beliau katakan itu fakta. Gitu ya. Dan saat itu Bunyai nggak ada, gitu ya katanya. Gitu ya. Kalau setelah ini Pak Kiai disuruh tidur di masjid ya saya minta maaf Pak Kiai kalau pulang ke rumah. Dan saya nggak tahu waktu kunjungan ke sana itu apakah Bunyai ikut apa enggak gitu, saya nggak tahu gitu ya. Oh ikut ya, ikut apa. Nah, yang kedua saya merasa beliau tuh juga ikhlas memimpin NU, tidak perlu pencitraan apa. Itu saat detik-detik beliau kalah di Muktamar. Ini jarang saya ceritakan Bang Fahri. Saya dengan Cak Mas Duki, dengan Prof Maskuri, Prof Nuh, Asroniam itu pimpinan sidang di Muktamar NU kemarin. Nah, di saat sedang sidang Ahwa saat itu di Unila ya, di gedung Unila saat itu. Saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang saya dekat, kenapa memangnya? Tolong sampaikan. Saat ini sedang sidang Ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya tapi Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah momen itu, ya, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum Muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Konsekuensinya saya akan perjuangkan kepada Rois Am agar diumumkan. Begitu menolak, Rois Am akan mengatakan saya menolak, tapi saya akan minta Kiai Said sebagai wakil Rois Am. Nah, kata Nusron, gimana? Ya, saya bilang ya saya ya siapa yang mau yang ikhlas beliau dipermalukan di forum. Kata-kata Nusron, ya ilmu beliau sangat tinggi, kita respect dengan beliau, kontribusi beliau dalam 10 tahun. Kita jaga jangan sampai terjadi peristiwa itu.
Itu malam-malam itu. Kemudian saya ke depan, jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya itu enggak tega, enggak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Saya bilang. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan itu tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua umum PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Nah saya teringat kata-kata itu. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Nah, tapi terus saya naik ke panggung. Di panggung saya cerita sama Prof. Nuh. Kata Prof. Nuh, wah gimana ini ya? Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Nah ini Wahid. Terus kata Prof. Nuh, coba ngomong sama Yeni Wahid. Mungkin Ning Yeni bisa membujuk Kiai Said. Saya turun dari atas panggung. Terus saya bicara sama Ning Yeni. Saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Kanan kiri orang masih mengkerubungi Ning Yeni gitu. Terus Ning Yeni bisik ke saya, Gus kita ngomong bahasa Inggris aja. Gitu. Jadi biar yang lain nggak paham gitu. Jadi Ning Yeni merasa orang-orang NU pada nggak paham nih kan bahasa Inggris. Gitu. Dan memang saya kalau sama beliau kalau pembicaraan penting memang suka pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya ngomong dalam bahasa Inggris, saya jelaskan. Terus gimana? Ya saya bilang ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur di titik terakhir itu. Tidak perlu pemilihan, sudahlah. Saya bilang. Terus karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya naik ke panggung, lagi duduk sambil menunggu. Ning Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said. Melobi itu. Terus kemudian Ning Yeni balik ke kursinya di belakang di barisan kedua, terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Gitu. Terus kemudian saya bilang wah ya sudah kita tunggu. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan. Yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Ini akan menjadi forum yang tidak baik bagi Kiai Said. Saya turun lagi ke bawah, menemui lagi Ning Yeni. Saya katakan, sudah ada berita, Kiai Miftah yang terpilih Rois Am. Now it's all yours Ning Yeni, saya bilang. Coba tolong dekati lagi Kiai Said. Sekali lagi minta beliau mundur dari pencalonan. Ya, betul-betul, nah Ning Yeni pun mengatakan, iya kita harus selamatkan marwah Kiai Said saat itu. Maju lagi, gagal lagi. Terus kemudian Ning Yeni sudah kasih kode lagi ke saya dari jauh. Terus Prof. Nuh bilang gini, yang megang palu Prof. Nuh saat itu. Salah satu pimpinan sidang. Jadi gimana Gus? Saya bilang, ya sudah kita berdoa saja. Gitu. Datang Rois Am, rombongan Ahwa semua. Ternyata begitu perwakilan Ahwa bicara, tapi Rois Am dengan dua persyaratan yang yaitu harus mundur dari ketua umum MUI dan yang kedua harus menerima siapapun yang akan dicalonkan. Saat itu saya langsung lega. NU tuh gitu. Di detik terakhir kalau Allah turun tangan gitu ya, menggerakkan para kiai, tidak ada acara dipermalukan saat itu. Nah akhirnya kemudian setelah itu saya pulang ke hotel. Jadi saya tidak ikut proses pemilihan itu. Jadi kalau dilihat di berita acara itu ada 1-0, kolom tanda tangan yang kosong itu saya nggak tanda tangan. Karena saya udah pulang ke rumah, saya tidur hotel gitu. Karena saya bilang wah ini saya tidak kuat melihat pertarungannya seperti apa gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya.